Jelang tutup tahun 2023, Huawei meluncurkan sejumlah tablet baru nih guys. Smartphone Vivo telah meluncurkan ponsel terbarunya dari Y100 series. Tablet Honor Pad 9 resmi dengan dukungan stylus harga mulai dari 3 juta rupiah. Hai geng, ketemu lagi sama aku Cikita. Gimana kabar kalian hari ini? So anyways, hari ini aku bakal bawain gadget geng, flash news. Ini dia videonya. Honor 90 GT meluncur pakai chipset keluaran tahun lalu. Pabrikan smartphone Honor meluncurkan ponsel yang dilengkapi dengan dua model lain dari keluarga Honor 90 series yang lebih dulu dirilis, yakni Honor 90 Regular dan Honor 90 Lite. Honor 90 GT diposisikan sebagai model teratas dibandingkan dengan dua model lainnya. Honor 90 GT juga hadir sebagai suksesor dari Honor 80 GT yang dirilis Desember 2022 lalu. Sebagai penerus, Honor 90 GT dibekali spesifikasi yang ditingkatkan. Honor 90 GT ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yang dirilis pada tahun 2022 lalu. Tahun lalu, Honor 80 GT diotaki Snapdragon 8 Plus Gen 1. Kapasitas RAM Honor 90 GT kini ditingkatkan hingga paling besar 24 GB dan penyimpanan media hingga 1 TB. Sebelumnya, Honor 80 GT membawa opsi memori terbesar RAM 16 GB dan storage 256 GB, spesifikasi baterai dan fitur pengisian cepat atau fast charging-nya. Honor 90 GT juga naik kelas. Kini ponsel ini ditopang baterai 5000 mAh dengan dukungan fast charging 100 Watt. Wow, gede banget ya guys. Sebagai perbandingan, Honor 80 GT dibekali baterai berkapasitas 4800 mAh dengan fitur fast charging mentok di angka 66 Watt. Desain bodi Honor 90 GT juga dirombak dan lebih segar dengan bingkai datar atau flat frame. Di sisi punggung ada modul kamera persegi panjang yang menampung dua kamera belakang. Keduanya adalah kamera utama 50 MP, sensor Sony IMX906, dan kamera ultrawide 12 MP. Honor memilih membuang kamera makro 2 MP yang sebelumnya hadir di Honor 80 GT. Honor 90 GT hadir dalam pilihan warna hitam, biru, dan juga emas. Untuk spesifikasi Honor 90 GT lainnya, ponsel ini mengusung layar OLED 6,7 inci dengan resolusi 2664 x 1200 MP. Refresh rate-nya 120 Hz serta tingkat kecerahan atau brightness puncaknya 2600 nits. Di sisi tengah layar terdapat punch hole sebagai rumah dari kamera selfie 16 MP. Layar Honor 90 GT juga sudah mendukung pemindai sidik jari di bawah layar atau in-display fingerprint scanner. Untuk aspek software, ponsel ini sudah menjalankan sistem operasi Android 14 yang dilapisi sistem antarmuka Magic OS 7.2. Fitur lain yang dibawa Honor 90 GT meliputi sistem pendingin berukuran 5.268 mm persegi. Sistem ini menawarkan area pembuangan panas seluas 37.347 mm persegi yang akan mengurangi kemungkinan pelambatan chipset Snapdragon 8 Gen 2 karena beban kerja yang begitu berat. Honor 90 GT hadir dalam pilihan warna hitam, biru, emas, dan adapun harga Honor 90 GT di Cina adalah berikut ini guys. Tablet Huawei MatePad Air Papermate Edition resmi, spek mirip MatePad Air. Jelang tutup tahun 2023, Huawei meluncurkan sejumlah tablet baru nih guys. Setelah meresmikan MatePad Pro 13.2 secara global 12 Desember lalu, Huawei menghadirkan MatePad Air Papermate Edition. Menurut Huawei, MatePad Air Papermate Edition pada dasarnya mirip dengan MatePad Air Regular yang debut di Cina Mei lalu. Perbedaannya, layar MatePad Air Papermate Edition kini didukung fitur anti-glare untuk menambah nyaman mata saat menatap layar. Selain itu, dukungan M Pencil Gen 2 di MatePad Air Papermate Edition juga ditingkatkan dibandingkan dengan MatePad Air. Selebihnya, spesifikasi MatePad Air Papermate Edition sama seperti MatePad Air termasuk pada aspek chipset.
yang ditenagai sistem on-chip atau COC Snapdragon 888, spesifikasi MatePad Air Papermate Edition Huawei MatePad Air Papermate Edition tampil dengan layar IPS berukuran 11,5 inci, resolusi 2800 x 1840 pixel atau 2,8K. Layar tablet ini juga didukung refresh rate 144 Hz. Harganya 8 juta. Juga menyertakan dukungan teknologi anti-glare nano level yang akan mengurangi gangguan cahaya berlebih, tetapi tetap menawarkan pengalaman visual seperti di kertas. MatePad Air Papermate Edition bisa dioperasikan dengan pena digital alias Stylus M Pencil generasi kedua. Aksesoris ini memiliki sensitivitas 4096 level dan diklaim menawarkan pengalaman menulis seperti memakai pena di atas kertas. Punggung perangkat dihias dengan modul kamera berbentuk pil yang menampung kamera belakang tablet. Resolusi kamera belakangnya yaitu 13 megapiksel. Tablet ini juga dilengkapi kamera depan dengan resolusi 8 megapiksel. Pada aspek hardware, tablet ini ditenagai oleh chip Snapdragon 888. Chip ini dipadukan dengan RAM 8 GB dan penyimpanannya 256 GB. MatePad Air Papermate Edition juga ditopang baterai berkapasitas 8300 mAh, disertai dukungan fast charging 40 Watt. MatePad Air Papermate Edition juga memiliki 4 speaker dan 4 mikrofon untuk menunjang berbagai aktivitas pengguna, misalnya untuk panggilan video maupun sekedar menonton video. Spesifikasi dan harga di Indonesia. Secara fisik, tablet ini memiliki ketebalan 6,5 mm dan bobot 506 gram. Tablet ini berjalan dengan sistem operasi Harmony OS 3.1 bukan Android bikinan Google. Karena tidak memakai OS Android, Huawei MatePad 11 Papermate Edition tidak dibekali layanan dan aplikasi Google. Ini berarti pemilik tablet tidak bisa mengunduh aplikasi dari Play Store, menonton video dari aplikasi YouTube, serta peta di Google Maps, mengedit dokumen di Google Drive, dan layanan Google lainnya secara bawaan. Pengguna biasanya harus mengakses layanan Google tersebut melalui browser untuk bisa menggunakannya, tidak bisa dari aplikasi. Sebagai ganti Google Mobile Service, tablet Huawei ini mengandalkan ekosistem buatannya sendiri yang bernama Huawei Mobile Service atau HMS gitu aja deh guys, ya gitu aja. Dengan toko aplikasi bernama Huawei App Gallery. MatePad Air Papermate Edition meluncur di Eropa dan harganya dibanderol seharga €649 atau sekitar 10,9 juta. Dengan harga tersebut, pengguna mendapatkan unit Huawei MatePad Air Papermate Edition serta keyboard yang kompatibel dengan tablet itu. Next, Vivo Y100i, power resmi HP Snapdragon 6 Gen 1 dengan baterai 6000 mAh. Smartphone Vivo telah meluncurkan ponsel terbarunya dari Y100 series, yakni Vivo Y100i Power di pasar Cina, Senin 25 Desember 2023. Ponsel ini melengkapi Vivo Y100i dan Vivo Y100 yang juga dirilis pada 2023 ini. Sebagai model baru, Vivo Y100i Power membawa sejumlah perbedaan dibanding Vivo Y100i, yakni dari segi chipset, kapasitas baterai, dan juga desain punggung. Menyoal chipset, Vivo Y100i Power diotaki oleh sistem on-chip atau SoC Snapdragon 6 Gen 1 berbeda dari Vivo Y100i reguler yang dibekali prosesor MediaTek Dimensity 6020. Chipset ini diiringi oleh RAM LPDDR4X 12 GB dan media penyimpanan atau storage UVS 2.2 512 GB. RAM ponsel bisa diperluas hingga 12 GB dengan memanfaatkan virtual RAM. Selanjutnya, HP Vivo ini ditopang oleh baterai berkapasitas jumbo 6000 mAh dengan teknologi pengisian cepat atau fast charging berdaya 44 Watt. Hal ini meningkat dibanding baterai 5000 mAh milik Vivo Y100i reguler, meski output fast chargingnya masih di 44 Watt. Ya, sekarang kita beralih ke bagian desain punggungnya. Baik Vivo Y100i Power maupun Vivo Y100i sama-sama memiliki modul kamera berbentuk persegi panjang yang disusun secara vertikal. Perbedaannya, modul kamera Vivo Y100i Power selalu berwarna hitam. Sedangkan modul Y100i reguler menyesuaikan dengan varian warna ponsel tersebut. Lampu LED flash yang disematkan dalam modul kamera Vivo Y100i Power menyerupai sebuah pil, sedangkan lampu LED flash Vivo Y100i berbentuk bulat.
Lampu ini digunakan juga untuk pengambilan gambar dalam kondisi minim cahaya. Modul di punggung Vivo Y100e Power memuat kamera utama 50 megapiksel dan kamera depth 2 megapiksel. Masih soal videografi, kamera selfie Vivo Y100e Power memiliki resolusi 8 megapiksel. Kamera ini ditampung dalam modul lubang atas atau punch hole yang diletakkan di tengah atas layar. Vivo Y100e Power memiliki layar IPS LCD berbentang 6,64 inci dengan resolusi Full HD Plus 1080x2388 pixel dan refresh rate 120 Hz. Refresh rate tinggi ini memungkinkan pengguna menjelajahi internet dan multitasking dengan mulus, alias tanpa patah-patah. Sistem operasi yang dijalankan Vivo Y100e Power adalah Android 13 yang dipoles dengan tampilan antarmuka atau UI Origin OS 3. Spesifikasi Vivo Y100e Power lainnya mencakup sistem pendingin 639 mm persegi, lembaran grafit 8736 mm, konektivitas 5G, dual SIM, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, dan port USB-C. Vivo Y100e Power memiliki dimensi 164,64 mm x 75,8 mm x 9,1 mm dengan bobot 199,6 gram. Smartphone ini lebih berat dibandingkan Vivo Y100e dengan bobot 190 gram. Berikut ini adalah spesifikasi harganya. Sejauh ini belum diketahui apakah Vivo Y100e Power akan menyeimbangi pasar global atau tidak. Dan ya, kita tunggu saja informasi selanjutnya. Next! Tablet Honor Pad 9 resmi dengan dukungan stylus harga mulai dari 3 juta rupiah. Honor meluncurkan tablet Honor Pad 9 di Cina pada Kamis 21 Desember 2023. Tablet ini menyerupakan suksesor dari Honor Pad 8 yang dirilis tahun lalu. Honor Pad 9 membawa desain baru nih guys. Kini Honor Pad 9 memiliki desain serupa seperti OnePlus Pad dan Oppo Pad 2 yang meluncur tahun ini. Hal itu terlihat dari desain punggung yang kini menampilkan modul kamera berbentuk lingkaran di sisi tengah atau landscape. Tahun lalu, modul kamera belakang tablet Honor Pad 8 berbentuk oval dan diposisikan di pojok kiri atas atau portrait. Spesifikasi Honor Pad 9 juga membawa beragam peningkatan dibandingkan dengan Honor Pad 8, terutama di aspek layarnya, konfigurasi kamera, chipset, dan kapasitas RAM dan baterainya juga. Untuk spesifikasi layar, Honor Pad 9 mengusung panel LCD 12,1 inci dengan resolusi 2560x1600 pixel, refresh rate 120 Hz, dan tingkat kecerahan puncak 550 nits. Spesifikasi ini meningkat dari layar Honor Pad 8 yang memiliki layar beresolusi 2000x1200 pixel serta tingkat kecerahan 350 nits. Konfigurasi kamera Honor Pad 9 juga naik kelas dengan kamera utama belakang 13 megapiksel dan kamera bagian depan 8 megapiksel. Tahun lalu, kamera Honor Pad 8 dibekali dengan kamera depan dan belakang yang sama-sama beresolusi 5 megapiksel. Untuk sektor dapur pacu, Honor Pad 9 ditenagai dengan chipset Qualcomm Snapdragon 6 generasi pertama. Chipset ini dibangun dengan fabrikasi 4 nanometer, lebih canggih dari Snapdragon 680 6 nanometer di Honor Pad 8. Chipset Snapdragon 6 generasi pertama tersebut dipadukan dengan RAM hingga 12 GB dan juga penyimpanan media hingga 512 GB. Kapasitas RAM dan storage yang ditawarkan tersebut lebih besar daripada Honor Pad 8 sebelumnya yang mentok di RAM 6GB dan storage-nya yaitu 128GB. Kini baterai Honor Pad 9 juga jauh lebih besar dengan kapasitas 8300 mAh yang sebelumnya 7250 mAh dan mendukung pengisian cepat atau fast charging 35 Watt dan jauh lebih ngebut daripada sebelumnya cuma 22,5 Watt. Untuk software, Honor Pad 9 menjalankan sistem operasi Android 13 yang dilapisi dengan sistem antarmuka Magic OS 7.2. So ya, itu dia beberapa flash news kita hari ini. Semoga hasilnya nanti videonya nggak terlalu panjang. Hehe, kalau terlalu panjang kalian pasti bosen ya dengerin aku ngoceh mulu. Tapi itu dia beberapa berita yang bisa aku sampaikan dalam waktu seminggu ini. So, gitu aja video kita hari ini. And I will see you in the next flash news for the next update. Thank you so much guys for watching. Jangan lupa untuk klik like,
komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian supaya kalian semua nggak ketinggalan video-video dan update terbaru dari channel Gadget Gang. So, aku Cikita pamit undur diri, and I'll see you in the next video. Bye guys! Mwah. Dan ya, video ini tidak disponsori oleh Minute Maid. Tidak ya, tidak disponsori ya. What the Minute Maid rasa mineral water cuy.